Wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammad abdillah al-qaim bi huquqillah ma'adakatillah ila wa farajahallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, masih memberikan kepada kita taufik hidayahnya, sehingga tubuh yang Allah titipkan kepada kita, ruh yang Allah titipkan kepada kita, bisa kita pergunakan untuk taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, tidak lain, tidak bukan satu sama lain untuk membantu, saling membantu dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak pertemuan yang seperti ini menjadikan saksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih ridho Allah dan meraih syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, saya Al-Fakir mengucapkan kepada jamaah sekalian terima kasih. Alhamdulillah, kemarin kita telah selesai mengadakan acara Maulid Akbar di sini. Ucapan banyak terima kasih yang membantu, baik itu dari segi materi ataupun dari segi tenaga, apapun yang jamaah bantu dalam terlaksananya acara Maulid kemarin. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah ganti rezeki dengan yang lebih banyak, lebih berkah, lebih bermanfaat untuk agama dan untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pelajaran kita masih di sekitar tentang bab tayamum, yaitu masih tentang sekarang ghairu muhtaram. Ya, kemarin ghairu muhtaram, kita masuk bab ghairu muhtaram itu kan ada 6. 1, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang tidak muhtaram itu siapa sih? Yang menurut kitab, menurut ulama, menurut syariat, yang tidak muhtaram itu satu orang yang meninggalkan sholat. Jadi kita bahas sedikit. Orang setinggi apapun pangkatnya tapi dia tidak sholat, maka secara hukum syariat tidak muhtaram. Dia cuma hanya mulia di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah, hadapan syariat dia hina. Nah, kedua, sekarang wajaniyal muhsan. Yang kedua, yang bukan muhtaram itu orang jinah yang muhsan. Jinah muhsan itu seperti apa sih, Bib? Jinah muhsan ini bipat hisad wa syaratul ihsan arba'atun. Syarat ihsan itu ada 4. Yang pertama harus baligh. Jinah muhsan ini orang yang sudah menikah berzina. Ya, orang yang sudah menikah berzina kan tidak sedikit. Nauzubillah summa nauzubillah, dia enggak puas dengan istrinya sehingga dijajan ke sana kemari. Nah, ini termasuk orang yang bukan muhtaram, janil muhsan. 4 syarat janil muhsan ini. 1, al-bulugh. Kalau ada orang yang berbalik, balik ya, balik tentu balik, menikah berzina. Kedua, wal aklu, berakal. Nah, harus berakal, balik berakal. Ketiga, wal hurriyah. Apa hurriyah? Yang merdeka. Jadi kalaupun ada, ini bukan zaman budak, perbudakan. Kalau mungkin kalau dulu ada perbudakan, setelah menikah dia berzina, tidak termasuk janil muhsan. Nah, ini kan kita semua orang merdeka, yang sudah pasti balik, berakal, kemudian berzina. Nah, ini nauzubillah min zalik. Wa wujudul wata' fin nikahis sahih. Dan yang keempat, dia pernah berhubungan dengan istrinya. Nah, istrinya yang pertama, istrinya yang halal, yang sah nikah secara ini. Nah, kemudian dia berzina. Nah, ini termasuk yang janil muhsan. Hati-hati orang yang seperti ini. Fa inna zani ba'da iktimal syurut ihtisan bahwa zanil muhsan hadhu rajam bil hijarah hatta al-maut wa mislahu al-mar'ah. Nah, orang yang seperti ini, janil muhsan ini, ketika dia berzina, ketahuan, dihukumnya apa sih? Dirajam, dilempari batu hatal maut, sampai meninggal. Itu secara hukum syariat. Kan kalau orang yang zina sebelum menikah, maka seperti bujangan, seperti perawan, dia berzina ya dia cambuk 80 kali, beres.
Tapi kalau untuk yang janil muhson, itu yang sudah menikah, baik laki-laki atau perempuan, maka dihukumnya apa? Bila apa? Hadduhu janil, bahwa janil muhson hadduhu, dihukumnya ar-rajm bil hijarah. Dihukumnya yaitu pakai batu hatal maut, sampai meninggal. Wa misluhul mar'ah, begitupun perempuan. Jadi ini berlaku bukan hanya kepada laki-laki, perempuan pun sama. Perempuan yang sudah menikah tiba-tiba dia berzina, mau itu mau jadi janda kah apa, yang penting sudah dia menikah, ketika dia berzina maka dianggap janil muhson. Itu bukan muhtaram, ketika dihukumnya harus dirajam sampai meninggal. Sehingga ada salah satu sahabiyah baginda Nabi, ketika dia ketahuan berzina, jadi muhson dan berzina, sehingga itu sahabiah dilempar dirajam, dihukum dirajam sampai meninggal. Akhirnya setelah meninggal, ada salah satu sahabat, udah biarkan saja, biar dia meninggal dimakan, biar aja si mayitnya dimakan sama bangkai, biar mayitnya dimakan sama hewan buas. Akhirnya sahabat Rasul, lah wahai sahabatku, jangan, dia orang mulia. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya ridho kepadanya. Kok bisa ya Rasulullah, dia orang janjin muson? Betul, ketika sebelum dirajam dia orang yang bukan muhtaram, tapi setelah dia dirajam sampai meninggal, maka dosa-dosanya Allah ampunkan dan akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan nggak seperti itu. Kalau hukum seperti ini dilaksanakan di kampung, wah dianggap kejam kah? Akan dianggap pasti hukum-hukum yang lain, ya. Jadi orang yang bukan muhtaram, yaitu kembali lagi kepada hukum yang bukan muhtaram secara syariat, yaitu pertama meninggalkan sholat, kedua orang yang berzina setelah menikah. Siapapun, mau laki-laki mau perempuan, mau muda mau tua, yang penting sudah menikah secara sah untuk agama, kemudian hari dia berzina, maka termasuk janian muhson. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, yang ghairu muhtaram, al-murtad. Nah, ini yang paling bahaya, orang yang murtad. Wa huwa man qat'al islam bi qawlihi aw fi'li aw i'tiqad mimman yasih talaqahu wa tajibu istitabatuhu. Nah, ini kan di sini putus Islam ada secara fi'li, pekerjaan. Ada juga secara i'tiqad, ya terang-terangan keluar dari Islam. Fi'li secara pekerjaan. Ini awas nih, hati-hati. Pekerjaan seperti yang mungkin umumnya pada kita ini bahaya. Kalau mungkin yang dulu mungkin yang pernah melakukan seperti ini. Misalnya kita lagi nongkrong atau lagi duduk ngobrol bersama teman, tiba-tiba kata teman kita, ayo kita sholat. Kita menjawab, udahlah sholatnya anda titipin ke ente, entenya sholat nanti anda nitip ke ente. Nah, ini dalam hukum fikih hati-hati. Ini bisa terjadi sebab ucapan atau sebab pekerjaan. Bisa murtad kita kalau meyakini ketika kita ngomong, udah sholatnya saya titipin kepada antum, antum yang sholat. Saya titipin lah, udah sekalian lah diborong sama ente, saya nitip lah. Nah, kalau kita meyakini di hati itu sholat nggak wajib, na'udzubillah min dzalik, itu bisa murtad. Hal seperti itu. Atau kita bercanda misalnya, kamu kok nggak puasa Ramadan? Ya puasa Ramadan nggak, bagi saya nggak wajib, bagi ente wajib. Hati-hati ngomong seperti ini, anda meyakini itu tidak wajib, bisa murtad itu pun. Kenapa? Karena itu inti ataupun usul-usul syariat. Yang usul-usul syariat tidak boleh dianggap bercanda. Sholat, puasa, haji. Nah, kalau haji kan bisa ada pengecualian. Oh, haji nggak wajib bagi saya. Kenapa nggak wajib? Karena saya nggak mampu. Karena ada saat bagi yang mampu. Tapi kalau sudah sholat, siapapun wajib. Yang namanya Islam wajib. Siapapun yang puasa sama juga. Siapapun bagi yang mampu melaksanakan puasa wajib puasa. Zakat begitu juga. Nah, ini hati-hati. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat tidak boleh dibercandakan. Nah, karena terkadang banyak anak muda suka begitu, udah sholat yuk, udah nitip lah pada ente sholatnya. Hati-hati,
itu bisa memurtadkan seseorang. Atau i'tiqad, dengan sungguh-sungguh, nauzubillah min dzalik, ada seseorang keluar dari agama, meyakini. Nah, ini juga termasuk bukan yang ghairu muhtaram. Wa tajibu istitabatuhu, maka wajib dia taubat dengan taubat sebenar-benar taubat. Fa in taba birruju' ilal Islam turqa wa illa qadla kufran wa hukmuhu hukmul musyrikin. Auzubillahi min dzalik. Nah, kalau dia taubat kembali kepada Islam, maka dengan taubat kepada Allah kembali kepada Islam, maka dia bisa menjadi mulia lagi. Tapi na'udzubillah illa qatala kufran, kalau enggak meninggal dalam kekafiran, maka dihukumi meninggal musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini kita dikasih doanya Abdullah ibn Mas'ud. Nah, doa ini yang dikasih oleh baginda Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurratan 'aini la tanqati'u wa marfaqatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khaldi. Ya Allah, kata Allah bin Mas'ud, kata Allah bin Mas'ud, Allah kau minta kepadamu imanan la yartad, keimanan yang tidak akan murtad. Artinya apa? Jangan sampai setelah beriman murtad. Kita amalkan doa ini. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak akan pernah sirna. Tidak ada lagi kenikmatan dari Allah. Wa qurratan 'aini la tanqati', dan kesenangan mata yang tidak pernah terputus. Artinya apa? Mata selalu senang, selalu bahagia, memandang yang indah-indah, memandang yang baik-baik. Setelah minta keimanan yang tidak pernah murtad, artinya meninggal husnul khatimah, kenikmatan yang tidak akan hilang, kemudian kenikmatan yang juga sama tidak akan hilang, kemudian wa murafaqatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khaldi, dan ya Allah satukanlah kami bersama Nabi Muhammad di surga yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini doanya Abdullah ibn Mas'ud, bisa nanti kita amalkan setiap habis sholat 3 balik. Jadi siapa orang paman kana ma'ahum ma'un wa ihtajat ilahi ahada mimman zakarna dzalika biqaitihi fala yuqtama bal istimalu malahu wa in talakahu fa in atahu iyyah lam tasih tayammamuhu. Nah, doa yang seperti ini diamalkan. Siapa yang mengamalkan doa ini setiap sholat 3 balik, insya Allah akan meninggal dengan husnul khatimah. Ya, dan insya Allah kehidupannya berkah, diberikan kenikmatan terus, jauh dari sifat-sifat yang tidak ada kenikmatannya. Nah, mungkin ini saja ya. Minggu ini kita belajar baru 3 berarti tentang apa? Wal muhtaram, yaitu 1 tarikus sholah, 2 janil muhson, 3 orang yang murtad. Insyaallah minggu depan kita habiskan yaitu tentang kafil harbi dan kalbul akur dan hinjir ya, insyaallah, karena masih panjang. Jadi, alhamdulillah hikmahnya kita mendapatkan doa daripada Abdullah bin Mas'ud. Nanti bisa catat nih doanya. Penting bisa kita kasih kepada keluarga kita, kepada anak kita, ya, ngamalin ini doa daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. ke sanadnya ini doa diamalkan. Siapa orang mengamalkan doa ini ba'da salat 3 balik, maka insyaallah dia akan meninggal husnul khatimah, membawa iman, bahkan disatukan bersama Nabi Muhammad di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Nikmat mana lagi yang kita cari kalau bukan bersatu dengan Nabi kita Muhammad SAW? Hanya dengan beliau tidak ada kenikmatan yang luar biasa adalah ketika bersatu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, barang-barang bersurga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Berkahnya kita sering ngaji, berkahnya istiqomah kita zikir, berkahnya istiqomah kita hadir maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum itu Ustaz Yasin beserta jamaah mengundang kepada kita malam Senin merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana, Ustaz? Di Masjid As-Solihin. Insyaallah yang ngisi kayak intis dari Cimande ya.
Jadi jamaah yang adalah waktu, luangkan waktunya untuk menghadiri maulid. Insya Allah setiap hadir kita maulid itu kelak akan menjadikan saksi untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Nggak bakal sia-sia, nggak bakal. Kita meluangkan waktu niat dari rumah mengagungkan maulid Nabi, pasti kelak akan dibalas oleh Nabi Muhammad. Jangankan kelak, di dunia pun akan dibalas dengan kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja disampaikan, bermanfaat dan mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Al-Fatihah bil qabul wa tamamik Rasulullah hadratul Rasul Abi Badrul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.